Jujur artinya mengatakan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya. Seseorang dapat dikatakan jujur apabila apa yang diucapkan dan apa yang dilakukannya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Lawan dari sikap jujur adalah bohong ataupun dusta. Seseorang dapat dikatakan bohong atau dusta apabila seseorang tersebut memberitahukan sesuatu tidak sama dengan yang sebenarnya, walaupun sesuatu tersebut dengan tidak sengaja. Kita dapat mencontohkan sikap jujur ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya membiasakan berbicara sesuai dengan perbuatan kita kepada orang tua, guru, maupun teman. Jika kita ulangan, maka percayalah pada kemampuan dirimu dan hindarilah untuk mencontek. Kemudian, jika kita menemukan barang ataupun uang yang bukan milik kita, maka kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari sikap jujur. Lalu, mengapa Allah sangat menyayangi orang-orang yang jujur? Karena orang yang berperilaku jujur itu sudah menaati perintahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi orang-orang yang jujur. Nah, anak-anak, simaklah kisah seorang anak gadis jujur pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Selamat menyaksikan ya. Malam itu, Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitupun aku, wahai Umar. Ternyata mereka mengabaikan peringatanmu. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur. Lalu sebagian menyisir rumah-rumah sebelah barat. Dan kami berdua akan ke arah utara, kota Madinah. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa ibu sudah lupa?
sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli. Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Sementara itu, di sudut lain di kota Madinah, Hei, tunggu. Kami telah menemukan pedagang yang sedang mencampur susu. Kita harus segera ke sana. Ayo kita tangkap mereka. para penjahat pencampur susu itu nampak tidak berkutik ketika tertangkap basah sedang mencampur susunya dengan air. Belum lagi membayangkan hukuman yang akan mereka terima dari Khalifah Umar yang terkenal tegas. Ayah, ada apa ayah? Anakku, di pinggir kota ada sebuah rumah yang dihuni seorang gadis dengan ibunya. Mereka penjual susu kambing di pasar kota. Iya, aku tahu ayah. Lalu kenapa? Besok cari tahu siapa wali nikah gadis itu dan laporkan pada ayah. Untuk apa ayah? Siapa yang akan menikah? Nanti ayah jelaskan semuanya. Baik ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan ibu. Tapi apakah boleh kami masuk dulu? Iya, silakan masuk Tuan. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Spontan, kalimat yang disampaikan Khalifah Umar membuat sang ibu kaget dan tertegun. Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Ashim. Melamar anakku untuk Ashim? Bagaimana mungkin? Putra seorang khalifah, tidak pantas rasanya putra Amirul Mukminin menikah dengan anakku yang miskin ini. Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Karena menurut beliau, ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Benar, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana engkau bisa tahu, wahai Amirul Mukminin? Aku telah mendengar pembicaraan kalian mengenai susu kambing tadi malam. Tidak mudah untuk menemukan gadis berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini.
Bagaimana, Ibu? Demikian keimanan yang menancap kuat di dadanya telah menjadi jaminan bagi kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, anak-anak, itulah tadi kisah seorang anak gadis jujur pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Apa hikmah dari kisah tadi? Hikmah dari kisah tadi adalah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, kita harus tetap bersikap jujur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang-orang yang jujur, yaitu yang berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataannya dan menghindarkan diri dari berbohong serta curang. Lalu, apa keuntungan dari bersikap jujur? Keuntungan dari bersikap jujur antara lain disayang Allah dan orang lain, dapat dipercaya dan membangun kepercayaan dari orang lain, walaupun kepercayaan tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Membiasakan berbuat jujur akan menghindarkan kita dari berbagai macam fitnah, sehingga hidup akan terasa lebih nyaman dan tentram. Nah, itulah tadi anak-anak, materi tentang sikap jujur yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan materi kali ini kalian dapat memahami makna dari sikap jujur dan mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari.